akan menjalankan apa yang ada di dalam kesepakatan itu. Jaminannya sebenarnya komitmen masing-masing saja sih Bu. Tidak Kak, Bapak harus ini segini, nggak ada kan. Tapi setidaknya ketika mereka sudah berdamai ya kita percaya kepada mereka, maksudnya mereka akan berkomitmen bersama. Namun kadang-kadang kami ingatkan juga, nanti kalau salah satu melanggar silahkan ajukan lagi pengadilan gitu. Nah, bisa seperti itu. Oke. Ya, Nah, gitu. lalu apakah ketika mereka menerima untuk berdamai ada semacam dokumen mungkin yang ditandatangani, dokumen yang menjadi pegangan gitu ya? Iya, seperti itu. Biasanya ada tanda tangan biasanya ketika mediasi ada namanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, biasanya di sanalah diuraikan kesepakatan apa saja yang diinginkan oleh para pihak dengan bantuan mediator. Nah, itulah yang mereka pegang nantinya, Bu. Gitu. Ini yang mereka pegang gitu. Nah, itu sebagai nanti kedepannya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi artinya di dalam situ dimuat apa yang saya suka dan apa yang tidak saya suka gitu ya masing-masing Iya, pihak. Bisa itu dibantu oleh mediator gitu. Nah, kalau hakim tidak sampai masuk ke sana begitu. gitu. Oke. Jadi hakim sampai di persidangan untuk mediasi hakim tidak mengikuti. Nah, mediasi dan itu nanti hakim cuma menerima hasil bagaimana laporan mediasinya. Nah, setelah mediasi itu selesai, ada kesepakatan atau tidak ada ada kesepakatan, di mana lagi peran pengadilan atau hakim ini? Biasanya kalau ada kesepakatan berkaitan harta misalnya, kalau ini yang berhasil ya, biasanya hakim setelah ada laporan ya, kemudian para pihak menyatakan menjawab perkaranya, sudah hakim menyatakan perkara itu dikabulkan pencabutannya, ya sudah sampai situ Bu. Berarti ada sidang penutupnya itu ya? Ada sidang penutupnya. Jadi ada penetapan hakim menyatakan bahwasanya perkara dicabut karena ada kesepakatan perdamaian di antara belah pihak gitu. Oke. Berarti ada nanti amar putusannya. Ada amar putusannya. Maksudnya perkaranya dicabut oleh para pihak gitu. Iya. Yang menjadi dasar hukum maksud saya ya untuk mereka berdua begitu. Iya, betul. Oke, saya ke Pak Usain. Pak Usain, ini kan tadi disampaikan oleh Pak Sahli nih, ada sekitar 500 sekian begitu ya kasus perceraian kita. Tentu saja karena kita lebih gencar melakukan mediasi tadi ya, mencari akar, menemukan jalan untuk adanya perdamaian, tidak terjadinya sebuah perceraian. Tentu berkas yang masuk itu akan lebih banyak daripada ini begitu. Iya kan? Nah, artinya prosentasi dari yang masuk dengan prosentasi dari kita yang selesai di mediasi itu bagaimana Pak perkembangannya? Oke, baik Ibu. Jadi kalau perkara yang sudah selesai, artinya kalau ada mediasi, itu kan berarti pengurangan perkara. Dari segi masuknya perkara, dikurangi dari hasil mediasi yang berhasil itu tadi disebut itu. Itu lumayan Bu, lumayan. Kalau keberhasilannya memang berhasil sepenuhnya. Kalau di tahun 2025 sampai dengan bulan ini hasil mediasi kita dari kasus yang masuk ada berapa kasus yang bisa kita selesaikan Pak? Kalau untuk 2025, seingat saya itu belum sampai kepada 10% Pak ya, mungkin Pak ya, keberhasilannya itu. Jadi kalau orang sudah masuk berperkara itu, mediasi itu jarang yang sampai 100% itu untuk pencabutan itu. Jarang sekali. Apa yang menyebabkan itu Pak? Ya perselisihan pertengkarannya itu Bu, yang mungkin susah ini untuk di mediasi, keberhasilan mediasi itu. Oke. Jarang sekali karena perceraian itu. Iya. Ada masing-masing ada emosi-emosi begitu ya. Oke. Nah, dalam hal ini Pak, sepengalaman Pak Usain gitu. Bagaimana pihak mediator untuk dapat mendapatkan fakta-fakta atau pengakuan-pengakuan yang memang fix begitu. Karena ketika orang emosi kan kayaknya agak kadang-kadang diada-ada gitu ya, karena dibesar-besarkan, didrama-dramain begitu ya. Nah, bagaimana upaya kita selain daripada adanya mediator, ada apa lagi upaya kita untuk dapat menggali keterangan-keterangan yang memang fakta begitu? Gimana ini kayaknya kaitannya dengan
Pak Sahli. Oke, bagaimana Pak Sahli? Biasanya kan misalnya kalau ini udah ketidakberhasilan gitu ya. Ketika sudah tahap pertama mediasi, kemudian langsung ketanya jawab menjawab gitu kan, nanti pihak menjawab misalnya dalilnya ABCD, kemudian dijawab oleh pihak satunya ABCD gitu. Kemudian lanjut ke proses pembuktian. Nah, kami menggali fakta biasanya Bu, apa yang menjadi faktor penyebab itu melalui pembuktian tadi. Pembuktian bisa melalui tertulis ya, tertulis misalnya bisa saksi, tapi bakal perceraian diwajibkan dengan saksi. Saya dari keterangan saksi itulah kami gali apa sebenarnya yang menjadi faktor ya seseorang ini ingin pisah gitu. Pada saat mediasi sendiri Pak, apakah juga ada dihadirkan misalnya saksi dari pihak keluarga atau bagaimana begitu? Kalau mediasi belum sampai pada hanya perkaranya gitu. Kedua belah pihak begitu ya, dengan mediatornya. Nah ya, nanti mereka yang menyampaikan dan sebagainya gitu kan. Nanti di saat persidangan lah dengan saksi dan sebagainya. Dan kami pun biasanya kalau hakim ya meminta juga kepada para saksi itu untuk mendamaikan para pihak. Kadang-kadang banyak saksi, saya Pak bersedia gitu mendamaikan lagi mereka. Nanti kami kasih waktu gitu untuk saksi itu mendamaikan para pihak gitu. Nanti kadang-kadang ada juga yang saksi bilang, Pak kami nggak sanggup lagi dan sebagainya. Nah itu banyak juga gitu. Tapi ada juga yang saksi mengatakan, siap Pak sanggup, saya bersedia mendamaikan. Nanti kami kasih waktu saksi itu untuk mendamaikan para pihak gitu. Nanti mungkin beberapa minggu nanti dilaporkan kepada kami bagaimana hasil perdamaiannya. Nah, memang ada tahapan untuk memberikan waktu begitu ya Pak ya. Iya, betul. Tenggang waktu untuk mereka kayak mendinginkan emosi, begitu ya, berpikir ulang kembali begitu. Nah, pada saat-saat seperti ini Pak, apakah pernah terjadi menggagalkan mencabut gugatan itu begitu? Dalam bulan ini alhamdulillah ada pencabutan ya. Kemudian yang kebetulan saya sendiri sebagai majelis hakimnya baru hari Selasa kemarin ada yang para pihak ya Pak kami itu sebenarnya sudah mau pembuktian loh. Mediasi sudah terlewati, mediasi gagal, jawab menjawab sudah, kemudian pembuktian mereka. Kan sebelum masuk pembuktian istrinya bilang, "Ya udah Pak, saya pengen mencoba lagi gitu. Saya pengen mencoba lagi berumah tangga dengan si A ini gitu misalnya." Nah, seperti itu. Itu banyak saja terjadi. Nah, setelah terjadi seperti itu, Pak, apa yang kita lakukan dalam hal ini Pengadilan Agama sendiri untuk membantu memfasilitasi mereka agar bisa menemukan jalan tadi. Ya, bisa kami ya setelah mereka melaporkan itu ya kami majelis hakim ya selalu memberikan pandangan ke depan, nasihat bagaimana sebenarnya berumah tangga yang baik gitu kan. Nah, seperti apa layaknya seorang istri, bagaimana layaknya seorang suami. Nah, itu biasanya kami jelaskan kepada para pihak. Misalnya agak lumayan lama karena kami menjelaskan itu sehingga mereka punya pandangan ke depan bagaimana berumah tangga gitu. Nah, seperti itu Bu biasanya. Tapi untuk memfasilitasi ini dan ini kan kami tidak sampai ke sana gitu. Kami cuma sebatas memberikan pandangan, nasihat kepada para pihak bagaimana sih harusnya menjalani rumah tangga itu. Nah, seperti itulah biasa yang kami lakukan di pengadilan itu. Apakah mungkin ketika mereka menyepakati untuk berdamai gitu, untuk mencoba kembali pihak Pengadilan Agama dalam hal ini mungkin ada petugas paniteranya kah atau mediatornya kah begitu yang secara berkala kah memantau atau mendampingi atau paling tidak menanyakan bagaimana kelanjutannya begitu. Untuk saat ini belum sampai ke sana Bu. Nah, belum sampai sana karena tugas kami kan sebatas ketika orang masuk kami periksa ya, kami berikan nasihat dan sebagainya. Nah, nanti untuk kedepannya, nah itu bisa jadi nanti ke depan sebagai inovasi dan sebagainya gitu kan. Tapi untuk saat ini Pengadilan Agama belum mempunyai kewenangan untuk memastikan bagaimana keberlanjutan rumah tangga seseorang gitu. Nah, seperti itu Bu. Ya, karena kan kita tidak bisa menjamin juga nih di luar sana begitu kan betul. Ya. Dia misalnya bahasa Banjarnya ini bepadah dengan pengadilan, kita coba. Nah, tidak tahu kita di luar sana dia bagaimana mencobakah, adakah gitu kan atau lebih parahkah atau bagaimana gitu kan. Betul. Nah, artinya kan kita butuh untuk sebagai data valid kita di pengadilan, dan ini saya kira penting ya sebagai sebuah pembelajaran sehingga kita dapat nanti
menyusun inovasi-inovasi selanjutnya ya seperti itu mungkin. Ya, mungkin bisa menjadi masukan gitu kan. Mungkin bukan hanya PA tapi juga nanti pemerintah daerah yang ikut terjun misalnya. Mungkin dinas terkait bagaimana. Ada kolaborasi ada kolaborasi. Ini ada keluar pasangan yang tidak jadi bercerai. Bagaimana follow up-nya gitu. Nah, betul sekali. Apa pemerintah daerah melakukan pendampingan dan sebagainya. Memang terjadi baik-baik saja atau memang Pak tidak bisa dihindari atau bagaimana begitu ya. Betul. Mungkin bisa menjadi masukan bagi kami juga nanti. Betul. Oke. Baik, Pak, dari sekian banyak yang memasukkan permohonan gugatan perceraian, lebih tinggi tadi presentasinya yang terjadi adalah gugatan yang dimasukkan oleh pihak istri. Istri, betul. Apa tadi namanya Pak? Cerai gugat. Cerai gugat. Oke, cerai gugat. Ini kalau dievaluasi Pak, apa yang menyebabkan lebih banyak perempuan yang menggugat daripada laki-laki? Oke, kalau kita lihat ya faktor penyebab mungkin ya kebanyakan itu penyebabnya dari pihak laki-laki rumah tangga itu. Misalnya judi, selingkuh gitu kan, kekerasan dalam rumah tangga gitu kan, mabuk dan sebagainya. Bahkan faktor ekonomi itu menjadi penyebab seseorang itu ingin berpisah dengan pasangannya. Nah, mungkin dilihat dari itu Bu, siapa yang salah dalam rumah tangga itu. Nah, makanya mungkin istri ketika melihat suaminya seperti itu merasa tidak sanggup lagi rumah tangga, akhirnya mengajukanlah perceraian. Nah, makanya itu mungkin salah satu faktor kenapa perempuan yang lebih banyak mengajukan perceraian itu. Bahkan bisa jadi ada beberapa yang pernah saya dengar, kenapa nggak suami saya mengajukan, suaminya nyuruh saya Pak gitu, dia nggak mau ngurus gitu. Nah, kadang-kadang kan istri perlu kejelasan status gitu. Saya sudah pisah 5 tahun, 10 tahun, nggak jelas nih, digantung oleh suaminya, ya sudah akhirnya dialah yang maju. Nah, mungkin itulah beberapa faktor kenapa perempuan yang lebih banyak mengajukan gugatan cerai ketimbang laki-laki. Dilihat mungkin dari faktor kesalahan, bisa juga kadang-kadang suami tidak ingin ngurus dan sebagainya. Artinya lebih banyak kesalahan dari perceraian itu diakibatkan oleh laki-laki. Nah, betul. Nah, dari sekian banyak tadi Pak penyebab perceraian yang tadi Bapak sampaikan, prosentasi yang lebih tinggi dari penyebabnya itu apa Pak? Kalau dilihat dari data kami itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Nah, Bu, tapi kan ini umum ya. Perselisihan itu kan ada beberapa penyebab, Bu. Nah, biasanya ada masalah nafkah yang kurang. Kemudian suami atau istri yang memiliki wanita atau pria idaman lain, will dan pill misalnya. Kemudian ada masalah judi online mungkin yang lagi booming saat ini, gitu kan. Seperti itu. Itulah beberapa faktor ya. Tapi secara data umum ya itu masuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Nah, kan itu sebabnya kan. Sebab orang bertengkar kenapa? Karena nafkah, karena mabuk, karena judi, karena selingkuh dan sebagainya. Nah, itu Bu. Artinya ada kriteria penyebab yang memang ditetapkan oleh pengadilan. Maksud saya begini, si penggugat itu tidak bisa membuat alasan kayaknya sesuka hatinya gitu, menang gitu ya. Benar, misalnya perselisihan. Perselisihan ini karena disebabkan hanya karena mungkin cocokan misalnya dalam hobi, dalam apa, kan ada juga nih biasanya seperti itu. Nah, pengadilan sendiri mempunyai ketetapan bahwa perselisihan ini harus yang memang krusial yang terjadi. Bagaimana bisa menguji Pak? Menguji perselisihan ini memang hal yang yang fatal di dalam rumah tangga itu, atau perselisihan ini sebenarnya sih perselisihan biasa-biasa aja begitu. Nah, gitu. Bisa ada beberapa faktor biasanya hakim dalam menilai apakah ini perselisihan yang bisa dikategorikan mengakibatkan kepada hal yang lebih fatal gitu atau tidak gitu. Pertama, saat hakim memberi nasihat, kemudian dilanjutkan dengan mediasi ya. Para pihak itu bersikeras ya, mereka tidak ingin rukun lagi. Itu menjadi indikasi bahwasanya rumah tangga mereka sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian nanti bisa dibuktikan dengan saksi-saksi tadi di persidangan gitu kan. Apakah betul misalnya saksi itu mendengar, melihat
terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut gitu. Nah, apabila sudah terpenuhi itu, kemudian sudah dinasihati hakim, kemudian juga pernah dimediasi, selanjutnya saat pembuktian emang terbukti ya, terjadi perselisihan dan pertengkaran, nah, maka hakim sudah bisa menyimpulkan, oh emang betul rumah tangga ini sudah broken marriage misalnya, ya betul, tidak bisa disatukan lagi. Nah, akhirnya hakim mengambil keputusan, sudah dikabulkanlah gugatannya. Bisa seperti itu, Bu. Ya, karena kadang-kadang ketika lagi emosi orang pasti kayak pokoknya kalau bahasa Banjarnya gitu, Pak, udah mau bisa aja nggak ada anak lagi. Nah, tapi ketika dalam kondisi tidak emosi, ternyata oh iya lebih baik diperbaiki dulu lah gitu ya. Makanya sidang itu nggak sekali sidang putus gitu. Nggak serta-merta gitu Pak ya. Ada tenggang waktu. Ada tenggang waktu, kami panggil dulu, sekali nggak hadir kami panggil lagi dan sebagainya gitu. Kemudian kalau hadir kami mediasi dulu. Nah, biasanya berapa lama Pak tenggang waktu untuk mereka berpikir, untuk mereka merenung kembali begitu? Biasanya kalau panggilan ya, kami biasanya 2 minggu sampai 3 minggu gitu untuk manggil, saya kok tidak hadir gitu ya, untuk memanggil pihak salah satunya gitu agar hadir persidangan sebagainya. Nah, seperti 2 sampai 3 minggu lah. Tapi kalau proses persidangan itu lama, mungkin bisa sampai 3, 4, 5 bulanan gitu kan. Nah, seperti itu. Apalagi kalau kedua belah pihak hadir gitu. Maka agak lama proses persidangannya gitu. Kami pun ya tadi selalu memberikan nasihat di setiap persidangan itu. Kalau yang normal Pak, proses persidangan kita itu butuh waktu berapa lama? Butuh sidang berapa kali begitu? 2 sampai 3 kali sidang kalau itu tidak dihadiri salah satu pihak, Bu. Nah, jadi artinya ketika salah satu pihak tidak hadir, maka sidang ini akan lebih cepat begitu? Nah, bisa seperti itu. Karena biasanya di pengadilan itu ada 2 putusan, satu dengan kehadiran para pihak, atau ketidakhadiran para pihak. Nah, biasanya kalau perkara yang tidak dihadiri para pihak, sidang itu biasanya 2 sampai 3 kali atau 4 kali gitu. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau dihadiri para pihak itu agak lebih panjang gitu kan. Nah, seperti itu. Kenapa Pak sebabnya ketika para pihak itu hadir, persidangan itu akan lebih panjang? Apa yang menyebabkan itu? Karena adanya proses mediasi tadi satu. Mediasi itu minimal 30 hari, Bu. 30 hari, maksimal 30 hari, dapat dilanjutkan lagi 30 hari. Jadi sekitar 2 bulan. Itu mediasi itu. Nah, mediasi. Nanti menjawab lagi, Bu. Nanti menjawab baik itu. Nanti kan si istri misalnya ngajukan gugatan, si suami itu punya hak untuk menjawab itu. Nah, dia jawab itu perlu waktu lagi kan, biasanya 1 minggu misalnya. Nanti setelah jawaban itu, istri ada hak lagi tuh menjawab jawaban daripada suami. Nah, bisa sampai dua kali menjawab lah gitu. Nah, baru masuk pembuktian. Nah, di pembuktian kan bukan sebentar juga, lama, nanti ada bukti surat dulu, nanti bukti saksi dan sebagainya. Nah, itulah yang makan proses waktu lama apabila dihadir kedua belah pihak gitu. Oke. Pak Husain, kalau misalnya kita dalam hal mencari akar, menemukan jalan nih yang benar-benar kita kehendaki, misalnya ada perdamaian, ada apa begitu, selain daripada menghadirkan kedua belah pihak dalam mediasi, ada mediator, ada saksi dari pihak keluarga, apakah juga dari pihak kita, dari pengadilan agama gitu, misalnya panitranya kah atau siapanya begitu yang melakukan investigasi mungkin kepada tetangga kiri kanan, ke belakang, atau mungkin kepada ketua RT atau apa begitu? Untuk sementara ini Bu, kita tidak sampai ke situ. Masalah perceraian ini. Tapi biasanya itu di persidangan itu kan yang dihadirkan untuk pembuktian itu, saksi itu biasanya itu yang terdekat, keluarga terdekat. Iya, oke. Nah, itu kan apakah keluarga terdekat dari kedua belah pihak? Bisa yang kalau hadir, bisa keduanya hadir. Artinya keluarga penggugat dan tergugat bisa hadir kalau hadir dua-duanya. Tapi biasanya kalau untuk penggugat saja, kan biasa untuk penggugat saja yang hadir keluarganya itu bisa ayah, bisa ibu, bisa saudara. Nah, ini kan sudah keluarga terdekat ini. Jadi kita berharap di situ bisa didamaikan. Tapi mereka kadang-kadang ya sudah tidak sanggup lagi seperti itu. Sama tadi mungkin kenapa dia begitu cepat tadi ya
cerai gugat itu biasanya disebabkan juga oleh ini Pak ya, kalau kita menjalankan perma nomor berapa itu Pak, yang 6 bulan itu Pak 6 bulan ya. 6 bulan itu. Oke. Jadi rata-rata gugatan itu yang masuk ke pengadilan itu Bu sudah lama pisah. Jadi ada yang tahunan, ada 2 tahun, 3 tahun. Bahkan saya itu 20 tahun. Berpisahnya begitu. Nah itu yang rata-rata sudah masuk itu, jadi lebih kalau tidak ada, jarang yang ada di bawah 6 bulan itu. Yang baru 1 bulan atau bahkan baru 1 minggu, gitu ya, lagi-lagi emosi-emosinya begitu. Jarang udah sudah ada, karena kita dari depan, artinya dari PTSP itu pendaftaran sudah kita beritahu perma itu. Jadi mereka bisa berpikir. Seperti itu Bu. Dalam hal mengajukan permohonan atau gugatan Pak, kan tadi banyak para perempuan para perempuan yang mungkin bukan berarti perempuan ini lebih berani begitu tapi mungkin karena didesak oleh kebutuhan kebutuhan dari perempuan, salah satunya tadi kebutuhan status bagi perempuan. Tentu saja tidak seluruh mereka itu bisa membuat laporan, membuat pernyataan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal seperti ini Pak, apa yang mereka dapatkan fasilitasi dari pengadilan agama sendiri? Untuk bisa membuat gugatan gitu untuk mereka bisa beracara, melewati tahapan-tahapan itu di pengadilan begitu. Itu kami Bu ada di kantor kita itu pos bantuan hukum, pos bakum namanya Bu. Jadi para pihak ini yang orang yang tidak pernah ke pengadilan, tidak tahu bagaimana membuat gugatan, itu dibantu di pos itu Bu. Karena jujur Pak, saya aja lewat aja di kantor sampean itu saya takut. Ibu. Betul, seperti itu bawaannya begitu kan, apalagi kan bagi mungkin perempuan yang ibu-ibu yang belum pernah melihat gitu kan, tiba-tiba masuk ke sana harus melakukan ini, harus melakukan itu begitu kan. Ini kan ada beban mental begitu. Nah, apakah ini ada pendampingan begitu dari apa tadi namanya pos bakum dari pos bakum begitu, dari pertama kali mereka membuat gugatan permohonan begitu sampai dengan pada tahapan-tahapan. Betul. Jadi kami dibantu di pos bakum itu Bu, ada pos bakum dari UIN Antasari. Nah mereka berpos di situ, jadi mereka yang ingin membuat gugatan atau permohonan itu, jadi dibantu di pos bakum itu. Nanti mungkin juga setelah persidangan bikin jawaban, replik, duplik juga bisa dibantu di situ di pos bakum itu. Lalu fasilitasi ini diperoleh memang program atau memang komersial atau bagaimana Pak? Kerjasama Bu. Dengan UIN itu kita kerjasama. Pengadilan agama bekerja sama dengan pemohon sendiri? Dengan pemohon enggak. Pemohon enggak. Jadi maksud saya tidak ada kontribusi begitu dari pemohon. Enggak ada. Atas bantuan itu. Tidak ada sama sekali Bu. Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu gugatan itu, tidak ada. Cuma hanya mungkin biaya perkara yang sewajarnya yang sudah ditetapkan gitu, seperti itu. Pak Sahli, ada kasus nih Pak, orang yang pengen cerai gitu, tapi cerai secara baik-baik, dia tidak emosi, tidak apa, tapi hanya ingin cerai aja begitu. Nah, apakah dengan kondisi seperti ini pengadilan dapat mengabulkan permohonan dari yang bersangkutan? Nanti kita lihat dulu di proses persidangannya seperti apa gitu kan. Apakah betul cerai baik-baik saja dan sebagainya kan. Walaupun mereka mengakui cerai baik-baik, tapi kami pengadilan tetap mewajibkan mereka pembuktian gitu. Apa sebenarnya yang menyebabkan mereka ingin bercerai? Itu pasti kami gali Bu. Salah satu mempersulit itu harus punya alasan yang sah. Kenapa seseorang itu mengajukan perceraian tadi? Misalnya tadi mabuk, meninggalkan 2 tahun, suaminya tidak memberi nafkah, kemudian perselisihan terus-menerus, mungkin suami pasangan berpindah agama misalnya bagi yang muslim gitu kan, agama yang lain gitu, kemudian melanggar sikap taklik gitu misalnya. Nah itulah alasan-alasan yang sah yang dibenarkan oleh pengadilan apabila seseorang ingin mengajukan perceraian. Nah, tapi tanpa alasan itu ya udah
tentunya kami akan periksa dulu gitu kan. Seperti itu. Tidak semata-mata kami terima saja gitu. Pak, kami sudah sepakat cerai, udah Bapak tetapkan saja cerai. Enggak seperti itu gitu. Tidak semudah itu. Tetap gitu. harus melewati proses-proses dan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Betul. Seperti itu, ya. Oke. Baik, lalu Pak, setelah selesai dari proses perceraian, ada kewajiban dari kedua belah pihak gitu. Nah, bagaimana kita memastikan kewajiban dari kedua belah pihak ini terlaksana? Apakah ini juga masih menjadi kewenangan dari pengadilan agama atau bagaimana? Betul. Ini Bu, nanti kan berarti kewajiban pasca perceraian gitu ya. Misalnya hak-hak perempuan pasca perceraian, misalnya ada nafkah iddah, ada mut'ah, kemudian anak itu ada nafkah anak dan sebagainya. Nah, biasanya itu akan diakomodir dalam putusan. Nah, lalu bagaimana mengantisipasi agar itu terlaksana? Misalnya di dalam amal putusan itu akan kami sebutkan, apabila suami, misalnya untuk cerai gugat ya, tidak memberikan itu, nah, maka akta cerainya akan kami simpan dulu di pengadilan sampai dia melaksanakan kewajibannya. Nah, itu amal biasanya di dalam putusan apabila istrinya meminta iddah dan mut'ah. Nah, sedangkan untuk nafkah anak misalnya, ketika istrinya di dalam gugatan meminta nafkah anak, kemudian kami kabulkan nafkah anaknya, kemudian orang tuanya, ayah misalnya, tidak melaksanakan isi putusan kami, maka istrinya nanti bisa mengajukan namanya eksekusi ke pengadilan. Nah, nanti kami pengadilan yang akan mengeksekusi itu, Bu. Nah, nanti bisa misalnya ada harta benda ayah ini yang ada itu nanti akan kami sita dan sebagainya untuk diberikan kepada anak sebagai untuk haknya, misalnya dikasih 2 juta sebulan, maka diperhitungkan berapa yang nggak dibayar dan sebagainya. Nah, itulah nanti yang akan diberikan kepada anak. Gitu. Nah, lalu apakah hasil putusan amar putusan ini, Pak, dapat gugat kembali, maksud saya ada permohonan peninjauan kembali dari amar putusan ini oleh salah satu pihak, misalnya seperti ini. Di dalam amar putusan misalnya disebutkan bahwa pihak laki-laki berkewajiban memberikan nafkah apa tadi yang anak gitu, iddah mut'ah gitu. Iya, itu misalnya sekian gitu. Nah, ternyata dalam perjalanannya pihak pertama ini tidak bisa memberikan itu. Nah, lalu apakah ini si pihak yang tidak dapat memberikan itu tadi dapat mengajukan kembali? Sebenarnya untuk perbaikan diringankan misalnya. Kalau diringankan misalnya selama masih ada upaya hukum 14 hari misalnya setelah kami putuskan misalnya sekian didapatkan, maka ada waktu untuk para pihak untuk mengajukan upaya hukum. Misalnya dia keberatan gitu. Pak, saya tidak bersedia gitu kan, dibebani misalnya 10 juta, 20 juta, saya tidak bersedia. Nah, dia bisa mengajukan keberatan itu. Tetapi dalam jangka waktu 14 hari tadi, kalau sudah saya dalam jangka waktu lama, sudah tidak bisa lagi. Agak sulit, kecuali nanti misalnya si istri mengajukan eksekusi misalnya, nah nanti mungkin di saat itulah ada negosiasi antara suami dan istri. Maksudnya, suaminya ternyata kemampuan suami, nah nanti baru bisa kita ini kan lagi bagaimana idealnya dan sebagainya gitu. Tapi ketika sudah berkuatan tetap, maka putusan itu mau nggak mau harus dilaksanakan gitu. Nah, seperti itu. Artinya ini solusinya harus dari pihak si istri misalnya ya atau istrinya ridho, ya sudah nggak apa-apa Pak, nggak dikasih ya sudah nggak masalah. Apakah gitu. Itu berupa pernyataan resmi atau harus berhadap di pengadilan atau bagaimana? Saya harus datang melapor ke pengadilan gitu. Misalnya 2 orang, udah suami istri, udah misalnya kalau cerai gugat mungkin barang istrinya datang, Pak saya nggak apa-apa lah nggak dikasih ini gitu kan, udah keluarkan aja tadi, udah mungkin wanita bersedia mengeluarkan. Saat dalam cerai talak yang diajukan suami, saat suami ingin mengucapkan iqrar talak, ya udah Pak istrinya bilang saya nggak apa-apa nggak dikasih iddah mut'ah, udah iqrar talak saja, ya udah kami ikrarkan itu gitu. Oke, bisa seperti itu ya. Nah, ya karena ini ada pertanyaan kemarin Pak dari teman-teman kita begitu, yang sampai saat ini dia tidak bisa memenuhi kewajiban itu gitu. Nah, sehingga kan kasus perceraiannya ini terkatung-katung. Iya, betul. Ya coba saja ini ajak mungkin nego dulu dengan istrinya dan sebagainya atau pasangannya gitu kan. Bagaimana solusinya? Mungkin datang saja ke pengadilan bilang kami tidak bisa menyanggupi itu gitu. Nah, seperti itu. Ada suara pendengar? Ada yang nelpon. Ada yang bergabung. Silakan. Selamat pagi, suara pendengar, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
kabarnya Bu Arma, Bunda? Oke, Bu Arma, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat banget. Alhamdulillah. Empat opsona. Oke, baik. Boleh sekolahnya sungsung, Bunda. Nah, ingat iya. Oke, baik. Silakan Bu Arma, apa yang mau disampaikan pagi hari ini? Anda yang disampaikan nih ya, orang suami istri. Berkali-kali mengucapkan si suami kutalak, tetap kutalak berkali-kali. Oke. Apakah itu sah untuk berumah tangga kembali ataukah nikah dulu lagi? Oke. Kan berkali-kali, Bun. Iya. Oke. Sekali atau 2-3 kali aja. Betul. Oke. Baik. Itu sah kalau dia berumah tangga lagi, berkumpul kembali atau nikah lagi gitu. Atau misalnya itu tidak apa-apa begitu ya? Atau tidak apa-apa berkali-kali itu kan? Oke. Baik. Kebanyakan namanya orang di kampung katanya itu nggak sah. Iya, betul. Oke. Baik Bu Arma, baik, terima kasih. Itu aja Bu Dala. Makasih, salam sehat buat semua yang ada di Panda. Amin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang banyak sekali juga Pak Sahli, Pak Usain menjadi pemikiran pendapat dari masyarakat begitu ketika ada berkali-kali mengucapkan talak begitu. Nah, ini jadi dilematis, apakah ini sah talaknya begitu tanpa ada putusan pengadilan atau bagaimana begitu? Oke, saya jawab ya. Ada perspektif kami sebagai pengadilan ya. Karena kita bernegara, kita tinggal di Indonesia ya, maka ada aturan yang menyatakan ya, bahwasanya perceraian itu sah apabila terjadi di depan pengadilan. Nah, secara otomatis kalau kita pahami dari aturan itu, talak yang berada di luar pengadilan otomatis tidak ada talak. Ya, tidak ada talak, sehingga mereka ya udah tetap sebagai suami istri gitu. Meskipun didengar oleh banyak orang begitu. Ya, walaupun didengar oleh banyak orang gitu. Karena pendapatnya begini, kalau misalnya ada yang mendengar, saksi 2 itu sudah sah gitu. Ya, betul. Itu kan perspektif fikih gitu ya. Fikih kita mengajarkan seperti itu kan. Fikih kita mengajarkan itu talak itu ya sudah ketika diucapkan kemudian mungkin ada disaksikan orang, ya itulah talak. Namun kan kita kembali lagi pada fikihnya Indonesia, yakni undang-undang perkawinan ya, kemudian didukung oleh dengan kompilasi hukum Islam yang bahwasanya menyatakan ya perceraian itu hanya terjadi di depan pengadilan, maka kita yakinlah itu bahwasanya cerai itu hanya terjadi di depan pengadilan gitu, seperti itu. Walaupun ya saya kembalikan lagi kepada masyarakat gitu, mereka meyakini yang mana, tapi sebagai orang yang bernegara ya otomatis perceraian itu hanya terjadi di depan pengadilan, tidak ada cerai di luar pengadilan. Nah, seperti itu, Bu. Tapi itu kita kembalikan lagi kepada keyakinan masing-masing gitu. Tapi kalau aturannya seperti itu, tidak ada perceraian di luar pengadilan. Ini jadi dilema ini Pak, jadi dilema ya bagi masyarakat begitu. Nah, karena keyakinan kita kan kadang-kadang goyah ya, goyah tidak kuat begitu ya. Nah, sehingga masyarakat kita menjadi ragu-ragu. Masyarakat kita menjadi ragu-ragu dalam hal meluruskan ya pendapat masyarakat kita seperti ini. Apa yang mesti menjadi pegangan bagi kita? Kan kita seperti ini Pak, ada hukum negara, kemudian ada hukum agama begitu. Nah, ini kita ngambil kedua-duanya dalam hal ini menyatukan sehingga ini dapat menjadi pegangan bagi masyarakat kita. Sebenarnya kalau ragu ya mungkin bisa bertanya ya mungkin kepada KUA misalnya kan yang menangani perkawinan dan sebagainya, tanyakan apakah talak kami sudah sah dan sebagainya. Dan saya yakin pun jawaban KUA tidak gitu kan, karena KUA sebagai lembaga eksekutif gitu kan tunduk kepada undang-undang perkawinan gitu kan, kepada kompilasi hukum Islam dan sebagainya yang menyatakan pernikahan perceraian itu hanya terjadi di luar pengadilan, terjadi di dalam persidangan gitu, di hadapan hakim dan sebagainya. Persidangan, bagi mereka yang nikahnya juga resmi. Resmi, betul. Nah, lalu bagaimana dengan mereka yang nikah tidak resmi, nikah kalau bahasanya tuh apa ya, nikah siri begitu, nikah dua tangan. Nah, untuk itu mereka bisa mengajukan kepada kami, Bu. Jadi orang yang mengajukan ke pengadilan agama itu ketika ingin menyelesaikan masalah rumah tangganya ya, bukan hanya orang yang menikah sah secara
agama dan negara, maksudnya yang ada dapat buku nikah gitu. Tetapi juga mereka yang melangsungkan pernikahan di bawah tangan. Jadi nanti yang mengajukan ke kami itu kumulasi. Satu mengajukan pengesahan nikahnya, dikumulasi dengan cerai gugatnya. Nah, jadi itu nanti ketika terbukti sah pernikahannya, baru kita lanjutkan pemeriksaan apakah cerainya, apakah telah memenuhi unsur perceraian dan sebagainya. Nah, jadi ada solusi, Bu. Jadi masyarakat itu jangan bingung lagi. Saya bingung gitu kita kan. Mencari akarnya nih Pak ya, mencari akarnya, mencari jalan gitu, mencari jalan. Ada jalannya, Bu. Jadi masyarakat itu meskipun kita nikah ciri, tapi ketika kita akan bercerai, kita bisa bercerai secara resmi. Iya, solusinya datang ke pengadilan agama gitu. Nah, seperti itu. Tapi jangan juga, enak aja bisa aja ke pengadilan, jangan dikasih juga gitu kan. Mentang-mentang diberikan jalan gitu ya. Betul. Jangan enak aja dikasih dulu, jangan juga gitu kan. Usahakan nikah ya resmi gitu, di KUA, di depan pejabat pencatat nikah gitu. Seperti itu. Oke, baik. Artinya ada jalan ya bagi mereka baik yang nikah secara sah menurut hukum negara dan hukum agama, juga bagi mereka yang nikah hanya secara hukum agama begitu. Iya, betul. Oke, seperti itu. Oke. Pak, ada juga nih, saya ke Pak Husein. Pak Husein, ada juga nih pertanyaan dari teman yang memastikan, ini kan kita surat panggilan ya, panggilan kepada saksi, misalnya nih kepada saksi. Nah, bagaimana kita dapat memastikan bahwa saksi itu memang benar-benar pertama keluarga dekat, kedua orang yang memang mengetahui, karena begini, ada saja keluarga yang dekat, ibu, saudara misalnya, tapi mereka tidak mengetahui dengan kondisi rumah tangga dari dua belah pihak yang mengajukan permohonan tersebut. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa ini memang benar-benar orang yang menjadi saksi ini memang benar-benar orang yang yang kita perlukan begitu. Jadi begini, Bu. Untuk panggilan saksi itu tidak dipanggil secara resmi, artinya bersurat. Dari pengadilan tidak. Tapi dari pihak yang membawa sendiri saksi itu. Jadi dari pihak penggugat, umpama cerai gugat, jadi dia diperintahkan oleh majelis hakim untuk membawa 2 orang saksi yang mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran itu. Mungkin seperti itu, Bu. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa saksi itu memang benar-benar mengetahui secara nyata, atau misalnya nih saya bawalah sebagai saksi, nanti ceritakan begini gitu, yang membela ke saya begitu. Nah, seperti itu, Pak. Ini karena sering terjadi juga. Betul. Biasanya itu majelis hakim itu tahu, Bu, yang seperti itu tuh teknisnya. Punya ilmunya, bagaimana ya, ilmunya ada. Gawat nih. Jadi majelis hakim, ini pasti orangnya nggak tahu nih, pasti bisa nanti, Bu, nanti kita tunda, nanti minggu depan atau 2 minggu yang datang sidang lagi, bawa saksi lagi yang mengetahui untuk permasalahan ibu ini. Bisa seperti itu biasanya. Iya. Yang meragukan ini, Pak, karena dari pihak pengadilan agama menyuruh kepada yang bersangkutan untuk membawa saksi, bukan pengadilan agama sendiri yang melakukan penelitian bahwa ini layak loh jadi saksi begitu. Tidak, Bu, tidak. Karena kita pengadilan juga nggak tahu ini. Yang tahu kan pihak itu sendiri yang tahu, yang istilahnya yang mengetahui perselisihan pertengkaran itu kan mungkin kawan dekat, teman dekat, keluarga yang mengetahui. Kalau kita kan kalau menunjuk saksi siapa gitu kan kita malah justru tidak tahu sama sekali. Nah, itu seperti itu. Jadi kita minta pihak itu yang membawa saksi yang mengetahui. Di persidangan biasanya majelis hakim memerintahkan seperti itu, yang mengetahui, yang melihat, yang menyaksikan, yang diutamakan itu, Bu, biasanya oleh majelis hakim. Oke. Ada yang bergabung? Jadi SMS belum. Oke, baik. Kita Pak, pengalaman begitu ya, pengalaman mungkin beberapa kali melakukan persidangan, memutus dan lain sebagainya. Nah, saat-saat persidangan itu diputuskan mengabulkan gugatan perceraian itu begitu ya. Sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh hakim begitu, Pak? Oke, gitu ya. Apa yang dirasakan hakim gitu ya? Ya kan kita tahu sendiri ya, perceraian itu halal gitu ya. Tapi dibenci oleh Allah. Ada adigium juga kan, ketika seorang itu mengucapkan cerai talak, alas itu berguncang gitu. Seperti itu. Ya tentunya hakim ya sebisa mungkin tetap bersifat ini ya,
netral dan sebagainya ya, karena sudah sesuai dengan pemeriksaan, aturan yang berlaku dan sebagainya. Tentunya ya, kita merasa sedih gitu kan, sampai rumah tangga itu bercerai dan sebagainya. Tapi kan hakim tidak boleh menunjukkan itu kan, Bu. Nah, kami sampai akhir pun ya harus bersifat netral gitu, tidak boleh memihak ke salah satu pihak gitu. Jadi ya sebisa mungkin suasana hati misalnya ya tetap harus profesional gitu, Pak. Okay. Walaupun sebenarnya kadang-kadang kita merasa terenyuh dan sebagainya, gitu ya? Berat dan sebagainya, tapi karena sudah terbukti, mungkin sudah melalui proses dan sebagainya, ternyata emang harus bercerai, mau nggak mau harus bercerai gitu kan, Pak. Tapi ya kita harus tetap profesional gitu, tidak boleh membawa perasaan dalam memutus suatu perkara gitu. Oke, baik. Ada yang bergabung? Penelpon. Oke, baik, suara pendengar, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, dengan Adul. Dengan Adul Adul. Kintab. Oke, silakan Pak Adul dari Kintab. Aulun staf KUA nih, wah ini banyak benar nih apa akta cerai dan kertas selembar nih gitu. Ujur kah itu dari pengadilan? Oke. Kejelasannya nih kayak apa pengadilan nih, wah ini banyak akta cerai kertas selembar beprint aja. Begitu. Oke. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini apakah ada perubahan nih Pak Sali dari akta cerai yang dulu itu bentuknya seperti apa, kemudian akta cerai yang sekarang ini yang seperti katakan oleh Pak Adul dari Kintab tadi, selembar beprint, kayaknya kayak ada nahap kalau bahasa Banjarnya gitu. Mungkin ini yang lebih yang jawab itu Pak Panitra, karena beliau yang mengeluarkan produk. Begitu. Beliau yang ngeprint ya. Gimana Pak Usain? Begini Pak Adul, kita mulai tanggal 1 Juli 2025 itu sudah diwajibkan untuk akta cerai itu melalui elektronik, Bu. EAC namanya, elektronik akta cerai. Jadi tidak ada lagi akta cerai itu yang manual. Dulu kan manual tanda tangan basah. Ya, betul. Tidak ada lagi, Bu. Itu per tanggal 1 Juli 2025 tuh seluruh Indonesia itu diberlakukan EAC itu, Bu, elektronik akta cerai. Itu maksudnya apakah file PDF-nya dikirim ke yang bersangkutan atau ada printannya khusus atau bagaimana, Pak? Iya, Bu. Jadi di situ ditandatangani elektronik. Nanti datanya disesuaikan kalau sudah putus kan, kita sinkronisasi, terus tanda tangan elektronik. Nanti pihak itu bisa download sendiri EAC-nya, atau bisa datang ke pengadilan untuk minta di-downloadkan seperti itu EAC-nya itu. Begitu. Nah, lalu apa sih maruahnya begitu ya? Maruahnya begitu dari akta cerai elektronik ini yang kata Pak Adul tadi hanya selembar kertas print-printan begitu dengan akta cerai yang terdahulu. Memangnya akta cerai yang terdahulu bentuknya apa, Pak? Buku gitu? Selembar juga, Bu, sama agak tebal kertas. Cuma kan itu masih tanda tangan basah. Iya. Oke. Tangan basah, dan itu juga sedemikian rupa pengadilan Badilak itu, Pengadilan Agama itu bagaimana supaya akta cerai itu jangan disalahgunakan. Nah, itu seperti itu. Karena kan kalau yang manual itu kadang ada aja, Bu, yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pertimbangannya seperti itu ya, sehingga kita menggalakkan secara elektronik gitu. Iya, elektronik seperti itu. Selain menjawab ini perubahan zaman gitu. Iya, karena kita juga di era digitalisasi gitu ya. Seperti itu. Kekuatan hukumnya dari kertas print-printan dengan yang tadi agak tebal sama hukumnya saja begitu ya. Karena dari barcode kan ada barcode nanti. Itu kita scan barcode-nya, sudah keluar itu datanya. Jadi mengujinya nanti di barcode-nya itu. Iya. Kalau yang akta manual kemarin kita tidak bisa menguji ya. Tidak bisa, selembar nih ada barcode tanda tangan elektronik, itu keluar datanya langsung untuk mengetahui keasliannya itu. Oke. Nah, lalu bagaimana kita dapat menyarankan begitu kepada para pihak untuk memelihara, karena tadi kalau disebutkan, saya tadi membayangkan Pak, katanya Pak Adul tadi kan print-printan begitu ya, kertas seperti ini gitu. Artinya kan nanti bisa dilipat-lipat, gitu kan, dimasukin di sakun, di mana begitu. Nah, ketika sudah kumal, sudah apa, ini kan akan tidak terlalu jelas lagi begitu. Tapi kan data di
Kita ada juga, Bu. Okay. Arsipnya kan ada juga. Nah, lalu apakah juga apakah itu file PDF-nya atau mungkin print-printannya itu juga disampaikan kepada pihak lain yang berkaitan dengan misalnya kayak kepala desa, camat atau siapa begitu untuk menguatkan? Tidak, Bu. Untuk para pihak aja itu. Para pihak aja kan yang berperkara itu, para pihak yang cerai gugat, cerai talak, ya akta cerainya untuk mereka itu aja. Tidak disampaikan. Jadi tidak ada pihak lain yang mengetahui. Setelah dilakukan perceraian, ini fix ya sudah ada amar putusan, sudah dicatuk nih palunya oleh Pak Sahli begitu. Nah, kita kalau tidak ada pemberitahuan, misalnya kita memastikan bahwa mereka setelah bercerai itu tidak kumpul, baik-baik saja, memang bercerai sebagaimana mestinya. Bagaimana Pak? Kan kepala desa atau misalnya tokoh-tokoh di masyarakat nih tidak mengetahui begitu. Ya, gimana ya? Jadi kalau sudah putus perceraian itu sudah menerima akta cerai, ya pasti mereka pasti akan butuh nanti itu. Biasanya mengurus perceraian itu pasti butuh itu. Pak, seperti ini Pak, ada kasus, ini sudah bercerai, tapi tetap serumah. Nah, itu iya, tetap serumah. Nah, lama dalam kondisi serumah begitu ya. Nah, karena pihak tokoh-tokoh masyarakat tidak tahu, pimpinan desa tidak tahu begitu, lalu tidak ada pemberitahuan dari pengadilan. Ya, kita sampai ini tidak ada Pak ya, untuk itu aja. Untuk percayaan Pak ya ini ya. Nggak sampai ke sana itu. Ketika pengadilan sudah mengeluarkan produk akta cerai ya, terlepas nanti ke depannya mereka kumpul dan sebagainya, nah kami tidak sampai memantau seperti itu gitu kan. Kami pun tidak ada juga upaya kita untuk memberitahukan kepada pihak pemerintah desa misalnya atau RT-nya bahwa sesuai dengan hasil persidangan terhitung mulai tanggal sekian atas nama A dan B gitu telah resmi bercerai. Tidak sampai ke sana sih. Memang ada Bu, pernah juga kami kasus waktu di PA Banjarmasin, saya itu waktu saya masih mitra pengganti di sana, sudah putus, sudah selesai lah istilahnya. Tapi waktu di mall saya lihat dia masih berduaan Pak. Berarti tapi dia tidak ke pengadilan agama itu tidak lagi, jadi tidak diambil lagi akta cerai enggak tahu tuh selanjutnya. Cuma kita tahu kok ini sudah cerai tapi masih ada sama anak sama berdua. Ya gimana kita tidak tahu seperti itu. Ada kasus kita gitu kan di lingkungan kita itu dia masih tinggal satu rumah begitu padahal sudah diputus oleh pengadilan. Nah, masyarakat kan menjadi kayak kasak kusuk lah gitu. Nah, tapi para tokoh dan juga pemerintah desa kami tidak mendapatkan pemberitahuan soal itu gitu. Kita juga tidak berani untuk memberikan teguran, untuk memberikan apa begitu. Nah, seperti itu yang mungkin kita butuh ada orang yang mengetahui. Ya, mungkin nanti bisa jadi pikiran kita bersama ya. Tapi selama ini makanya pengadilan itu ada asasnya Bu. Jadi mereka harus pisah rumah dulu. Nah, pisah masuk 6 bulan baru bisa mengajukan ke persidangan. Nah, mungkin itu menjadi solusi misalnya soal itu kumpul-kumpul dan sebagainya. Tapi wallahu a'lam di luarnya mereka melakukan apa dan sebagainya gitu kan. Karena begini Pak, ada yang juga mitos atau fakta gitu ya, mitos atau fakta. Katanya nih Pak, ketika sudah bercerai itu ternyata kayak magnet. Kayak lebih merasa suka sama suka. Nah, itu mungkin godaannya godaannya di situ mungkin. Nah, ini yang kita juga butuh ke depannya. Apalagi saat ini kan perkembangan zaman lebih mutakhir, lebih modern ya. Nah, ini kita juga perlu mengantisipasi adanya upaya-upaya untuk tetap menjalankan hukum yang berlaku seperti itu. Tidak terasa ternyata. Iya. Tidak terasa ternyata para pendengar, kita sudah berada di penghujung waktu di perbincangan kita dalam Talkshow Tanah Laut Penyapa edisi hari ini. Tapi saya masih tetap Pak Sahli, saya ingin minta closingnya apa-apa yang mungkin menjadi garis bawah bagi para masyarakat kita dalam rangka meskipun tadi ada upaya mediasi dan lain sebagainya ya, beberapa fasilitasi dari pengadilan, tapi
tapi jangan disalahgunakan itu gitu betul, ya. betul. Tetap kita harus menekan sedemikian mungkin untuk kasus-kasus perceraian. Betul. Silakan Pak. Oke. Setidaknya ya bagi masyarakat gitu ya. Apabila ingin mempertahankan rumah tangganya ya, setidaknya ada 5 prinsip Bu, yang harus dipegang teguh oleh keluarga itu. Pertama, ingat prinsip pertama itu adalah pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidhan gitu ya. Adalah akad yang sangat kuat ya, mengikat kedua belah pihak sehingga jangan sampai cederai akad itu. Nah, itu yang pertama Bu. Nah, karena saat ijab kabul itu bukan hanya akad biasa gitu kan, tapi mengikat seluruhnya gitu, mengikat suami, mengikat istri dan sebagainya. Itu yang perlu diingat saat mengucap ijab kabul, aku terima nikahnya dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diingat agar rumah tangga bisa bertahan lama. Nah, yang kedua adalah prinsip jawaz ya. Bahwasanya pasangan itu, bahwasanya suami itu adalah pasangan. Makanya Al-Quran itu menggambarkan suami istri itu seperti pakaian ya, yang saling menutup antara satu sama lain. Nah, itu yang perlu diingat yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang penting juga, mu'asyarah bil ma'ruf ya. Perlakukanlah pasangan itu secara baik gitu. Jangan sampai ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian saling caci maki dan sebagainya. Apabila itu dijalankan, insya Allah rumah tangga akan aman juga. Kemudian yang keempat, apabila rumah tangga itu adalah musyawarah. Jadi setiap ada masalah, jangan langsung ke pengadilan gitu. Baru 1 bulan, 1 minggu pisah gitu, langsung datang ke pengadilan, Pak, suami saya ini, istri saya ini, langsung ke pengadilan. Jangan sampai situ. Musyawarahkan dulu di rumah tangga itu. Nah, baru kalau tidak ada solusi, ya silahkan bawa ke pengadilan dan sebagainya gitu kan. Tentunya kami nggak langsung putus juga, kami nasihati lagi, kami mediasi lagi dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah antawadin ya, saling meridhoi satu sama lain gitu, menerima kekurangan, menerima kelebihan. Nah, itulah Bu, setidaknya 5 hal itu. Misalkan ghalidhan ya, ingat pernikahan akad yang kokoh, kemudian jawaz ya, saling berpasangan ya, kemudian mu'asyarah bil ma'ruf ya, memperlakukan pasangannya itu dengan baik, kemudian musyawarah, dan terakhir antawadin, saling rela, saling ridho antara pasangannya. Mungkin itu closing statement ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sahli sudah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini. Pak Husain juga terima kasih. Terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 PPR Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini terus dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk dapat melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perceraian tersebut. Ingat bahwa prinsip perceraian itu adalah solusi terakhir ya dari semua masalah yang sudah tidak ada jalan keluar lagi. Baik, saudara pendengar, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati, dan semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Mari kita bersama-sama mentaati segala aturan dan hukum yang berlaku, khususnya dalam hal perceraian, dan bersama-sama dapat menekan angka perceraian khususnya di Kabupaten Tanah Laut tercinta ini. Saya Neri Aryani dan saya Rizka. Untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami ulang, bisa ditonton di YouTube kami LPPR Radio Tuntung Panang FM. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama kami di 102,3 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.